Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh bangun pagi hari ini. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam kami beristirahat, dan oleh anugerah Tuhan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kembali kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman ini boleh terus menguatkan iman kami di dalam menjalani hari-hari kami, dan di dalam berjalan untuk terus bersama dengan Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Berkatilah perenungan ini Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya mengajak kita membaca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ayat ini merupakan panggilan bagi umat Allah untuk hidup dalam ketenangan iman di tengah dunia yang sering tampak tidak adil. Pemazmur yakni Daud menulis dari pengalaman panjang melihat bahwa keberhasilan orang fasik seringkali tampak menekan dan menguji iman orang benar. Namun di balik ayat ini mengandung sebuah pemahaman rohani yang dalam untuk menyerahkan seluruh pergumulan dan ketidakadilan hidup kepada kedaulatan Allah yang memerintah atas segala sesuatu. Ayat ini dicatat berdiam diri di hadapan Tuhan tidak berarti pasif atau menyerah, melainkan suatu sikap hati yang percaya penuh kepada Allah. Ini adalah bentuk ketenangan yang muncul dari keyakinan bahwa Allah tetap bekerja dan berdaulat atas setiap peristiwa. Iman yang sejati menuntun orang percaya untuk berhenti dari keinginan mengendalikan keadaan dan membiarkan Allah bertindak sesuai waktu dan hikmat-Nya. Disinilah kita kembali diingatkan bahwa kedaulatan Allah bukan hanya sekedar memahaminya di dalam pengetahuan kita belaka, tetapi sumber ketenangan sejati bagi umat-Nya. Orang percaya dipanggil untuk bersabar karena Allah tidak pernah lalai menegakkan keadilan dan memenuhi janjinya, meskipun seolah lambat di mata manusia. Pemazmur juga memperingatkan agar tidak marah atau iri kepada orang yang tampaknya berhasil melalui tipu daya. Hal ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan duniawi yang diperoleh dengan cara jahat bukanlah tanda berkat sejati. Allah memandang hati, bukan penampakan lahiriah. Mereka yang berjalan di dalam jalan kefasikan mungkin tampak makmur, tetapi pada akhirnya akan binasa oleh keadilan Allah. Sebaliknya, orang percaya yang sejati dan menantikan Tuhan akan menikmati damai yang sejati karena mereka bersandar pada kasih karunia dan kebenaran Allah yang kekal. Saudara, ayat ini mengarahkan kita untuk memandang hidup dengan perspektif kekekalan. Ketika kita tergoda untuk gelisah karena ketidakadilan atau iri terhadap keberhasilan orang fasik, kita diingatkan untuk kembali berdiam di hadapan Tuhan. Di sanalah hati kita yang gundah gulana memperoleh ketenangan, sebab kita tahu, kita percaya Allah pemegang kendali atas segala sesuatu. Menantikan Tuhan berarti mempercayai janji-janjinya meskipun hasilnya belum tampak. Ini adalah jalan iman yang disertai oleh kesabaran, kepercayaan, dan penyerahan diri penuh kepada Allah yang berdaulat dan setia. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami bersyukur atas perenungan ini, di mana kami diingatkan bahwa dalam setiap situasi hidup yang kami alami, kami harus tetap belajar bersabar, tenang, dan berserah penuh kepada Allah. Karena kami yakin Allah kami Allah yang hidup, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, bahkan keberhasilan orang fasik sekalipun. Semua itu ada akhirnya. Bapa, kiranya kami terus dikuatkan untuk memandang segala sesuatu dengan cara pandang rohani, sehingga kami tidak mudah menyerah menjalani hidup ini, karena kami yakin ada Allah bersama kami dan ada Allah yang berdaulat yang mengatur situasi hidup yang kami jalani hari ini. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Pimpin sertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.